Dimanapun Anda berada, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal pos-pos dari bank umum. Nah, pos-pos bank umum ini meliputi dua, ada aktiva atau harta maupun pasiva atau kewajiban. Nah, contoh pos-pos bank umum ini yang pertama adalah kas. Pos ini tuh meliputi semua cadangan kas, baik itu dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valuta asing. Yang kedua ada giro pada bank, meliputi giro bank baik itu bentuknya juga rupiah maupun bentuknya falas. Yang ketiga ada surat berharga, contohnya seperti wesel, promes, surat berharga komersial dan sebagainya. Yang keempat ada obligasi pemerintah. Nah, itu contoh dari aktiva. Kita contoh pos-pos dari pasiva. Contohnya itu ada giro, ada tabungan, ada sertifikat deposito, ada juga simpanan berjangka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan kolektibilitas surat berharga. Penggolongan kolektibilitas surat berharga itu ada tiga. Ada yang lancar, ada yang kurang lancar, dan ada yang diragukan. Nah, saya akan bacakan nih contoh-contoh surat yang digolongkan lancar. Yang pertama, surat Bank Indonesia. Itu tergolong lancar. Surat berharga pasar uang diendos oleh bank lain yang masih peserta clearing. Yang ketiga, ada obligasi dan saham yang masih terdaftar di bursa efek. Yang B, yang kurang lancar, contohnya SPBU. SPBU itu tadi surat berharga pasar uang yang sudah diendos bank lain yang dihentikan sementara keikut sertanya dalam clearing. Ada juga SPBU yang dibeli masyarakat yang sudah underlying. Terus ada juga SPBU tanpa underlying dan belum jatuh tempo. Nah, yang ketiga ada contoh yang diragukan. Surat-surat yang diragukan itu obligasi dan saham yang sudah terdaftar di bursa efek tetapi dinyatakan delisting. Ada kredit dengan angsuran, ada kredit tanpa angsuran, dan kredit diselamatkan. Nah, itu contoh surat-surat yang diragukan. Yang ketiga, penggolongan kolektivitas penempatan dana pada bank lain. Nah, penempatan dana pada bank lain itu dapat berupa deposito berjangka, termasuk deposito on call, sertifikat deposito, dan pinjaman antar bank, serta penempatan lain. Penempatan kolektivitas dana bank itu didasarkan atas dasar kriteria bank dalam negeri dan juga bank luar negeri. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirya Hadikusuma dari AK19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan internal, sistem manajemen bank, dan sound banking business. Pengertian: pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan rutin. Pengawasan melekat adalah serangkai kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahannya dan berjalan secara efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan pengadilan dan tata usaha negara secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Maksud, fungsi, dan tujuan pengawasan adalah memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan secara rutin peraturan undang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perancangan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan, menilai kinerja. Tujuan pengawasan dilakukan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemimpin pengadilan tata usaha negara serang untuk menentukan kebijakan, dan tidak ada yang perlu menyangkutkan lagi pelaksanaan tugas pengendalian. Kinerja pelayanan publik pada peradilan tata usaha negara serang. Fungsi pengawasan menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
mengendalikan administrasi peradilan, dikelola secara tertib sebagai mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan baik, menjamin terwujudnya pelaksanaan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya bertanggungan yang murah. Sistem manajemen bank. Sistem manajemen bank adalah pembahasan berhubungan dengan tata cara bank mengatur pola operasional dari berbagai aktivitas bank. Pola ini erat juga kaitannya dengan sistem sentralisasi manajemen atau desentralisasi. Ada 4 macam sistem manajemen bank yang harus kita ketahui. Yang pertama, unit banking system. Yang kedua, branch banking system. Yang ketiga, group and chain banking system. Dan yang keempat, mission system. Banyak ciri-cirinya. Yang pertama itu organisasinya kecil, ruang lingkupnya operasionalnya terbatas, terus hanya sedikit sekali adanya delegation of authority. Terus juga ada keputusannya kredit agar lebih cepat karena produsernya tidak berbelit dan langsung ditangani diskresi. Karena sistem kesatuan, maka kekuasaan bisa terhimpun pada satu tangan. Kadangkala hal seperti menimbulkan kelemahan tertutup. Yang kelima adalah sound banking business. Pengolahan bisnis harus berdasarkan norma-norma perbankan yang sehat dengan memadukan unsur agent of development dan financial intermediary sehingga peranan bank dalam ekonomi agar benar-benar terasa manfaat. Performa atau penampilan hasil usaha diukur dari 5 indikator yang disebut CAMEL. CAMEL yang pertama adalah capital adequacy, permodalan minimal 8%. Yang kedua, asset quality atau kualitas aktivitas produktif. Yang ketiga, management of risk atau manajemen risiko. Yang keempat, earning ability atau rentabilitas. Yang kelima ada liquidity atau likuiditas. Untuk penilaian menyeluruh bagi manajemen bank yang profesional ada 250 aspek yang menjadi ukurannya, yaitu 15 aspek untuk menjaga permodalan, 45 untuk manajemen kualitas aktiva, 145 aspek untuk umum, terus 20 aspek manajemen likuiditas. Earning ability atau renabilitas adalah kemampuan menghasilkan keuntungan yang wajar sesuai dengan garis bisnis. Penghasilan bunga kredit adalah bagian yang terbesar disusul komisi dan fee income produksi fee dari produk jasa bank. Organisasi tersebut juga tidak akan diam atau stuck di dalam suatu posisi, melainkan terus berkembang semakin hari. Yang kedua, staffing dan manajemen skill. Pengertian staffing atau penataan pegawai. Dalam suatu organisasi perusahaan, staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Staffing dan organizing erat hubungannya. Organizing yaitu berupa penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi. Sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Manajemen skills. Technical skills.
Technical skill mencakup kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus. Bila Anda memikirkan keterampilan profesional seperti teknik sipil atau ahli bedah mulut, Anda biasanya berfokus pada keterampilan teknis yang telah mereka pelajari melalui pendidikan formal yang ekstensif. Tentu saja para profesional tidak memiliki monopoli dalam keterampilan teknis, dan tidak semua keterampilan teknis harus dipelajari di sekolah atau program pelatihan formal lainnya. Semua pekerjaan membutuhkan beberapa keahlian khusus, dan banyak orang mengembangkan keterampilan teknis mereka di tempat kerja. Yang selanjutnya, human skills. Human skills adalah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, memotivasi, dan mendukung orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Mendefinisikan keterampilan manusia, banyak orang secara teknis mahir tapi pendengaran yang buruk, tidak dapat memahami kebutuhan orang lain, atau lemah dalam mengelola konflik. Karena manajer menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, mereka harus memiliki kemampuan. Penggolongan kolektibilitas penyertaan. Penggolongan kolektibilitas penyertaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut: lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Pembentukan cadangan penutupan risiko. Karena aktiva produktif cukup besar risikonya, maka bank diharuskan menyisihkan sebagian labanya untuk pembentukan cadangan penutupan risiko atau aktiva produktif. Misalnya cadangan adalah 1% dari seluruh aktiva produktif. Misalnya, aktiva produktif berjumlah 2 triliun, maka cadangan risiko berjumlah 20 miliar. Pengelolaan aktiva, pasiva, dan risiko. Dalam rangka pengelolaan aktiva dan pasiva, ada 3 macam risiko yang harus diamati, yaitu risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, dan risiko kredit. Risiko likuiditas telah disangga oleh pendapatan kas dan perlindungan investasi yang lancar. Sedangkan risiko kredit dan risiko tingkat bunga mempunyai tingkat kepekaan yang tersendiri. Yang jelas, kehati-hatian terhadap risiko-risiko atas aktiva produktif merupakan suatu yang mutlak dan diselenggarakan secara terpadu. Asset and Liability Committee atau disingkat ALCO. Setiap bank sudah seharusnya mempersiapkan perencanaan dan pengaturan penghimpunan serta pengalokasian dana, karena ini erat kaitannya dengan peranan dan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dan agen pembangunan. Dalam mengelola uang yang masuk ke dalam bank dan mengelola yang harus dikeluarkan bank, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lain yang lazim, bank dituntut untuk mengatur dana-dana tersebut secara seksama, berencana, dan terarah. Sisi aktiva terdiri dari 9 pos utama yang mencakup semua harta kekayaan bank, termasuk hak dan kewajiban, yaitu kas, Bank Indonesia, tagihan pada bank lain yang mencakup giro, call money, deposito berjangka, dan kredit yang diberikan. Sedangkan sisi pasiva terdiri dari 9 pos dan ditambah dengan pos laba rugi tahun berjalan. Sisi pasiva ini menggambarkan sisi kewajiban atau liabilities, baik jangka panjang, jangka pendek, termasuk pos modal. Pos-pos pada sisi pasiva ini adalah giro, call money, tabungan, deposito berjangka, kewajiban lainnya, surat berharga, pinjaman diterima, rupa-rupa pasiva, modal, dan laba rugi. Risiko yang dihadapi dalam pengelolaan aktiva dan pasiva adalah liquidity risk, interest rate risk, dan credit risk. Asset and Liability Committee adalah suatu tim yang bertugas merumuskan kebijaksanaan situasi keuangan yang menyangkut seluruh dana, jumlah pinjaman dari Bank Indonesia, dan pinjaman-pinjaman dari bank lain. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Megawati dari angka 19B. Saya akan melanjutkan materi dari Yogi. C. Manajemen permodalan. Yang pertama ada pengertian modal. Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham. Pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian atau risk loss.
Yang kedua ada strategi permodalan. Yang pertama yaitu pisahkan rekening pribadi dan bisnis, membuat catatan pembukuan, hindari untuk berutang, dan terakhir memonitor dan mengontrol cash flow. Yang ketiga, fungsi modal bank. Fungsi modal bank ada 3. Yang pertama fungsi operasional, yang kedua fungsi perlindungan, yang ketiga fungsi pengaturan. Dapat disimpulkan dari fungsi operasional, perlindungan, dan pengaturan yaitu untuk melindungi deposan dengan menyanggah semua kerugian, untuk memenuhi kebutuhan gedung dan lain-lain, dan terakhir memenuhi ketentuan permodalan minimum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yulia Putri Asi dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Putri Megawati. Kecukupan modal. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kinerja kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang sering disebut rasio kecukupan modal atau CAR, Capital Adequacy Ratio. CAR dapat diukur dengan cara yang pertama, membandingkan dengan dana-dana pihak ketiga. Modal dan cadangan sama dengan giro plus deposito plus tabungan. Yang kedua, membandingkan modal dengan aktiva beresiko. CAR sama dengan modal ATMR dikali 100%. ATMR yaitu aktiva tertimbang menurut resiko. Yang kelima, latar belakang dan standar CAR. Pada dekade 1980-an nampak ketimpangan struktur sistem perbankan internasional dengan indikasi. Yang pertama, krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu arus putaran uang internasional. Yang kedua, persaingan yang unfair antara bank-bank Jepang dan bank-bank yang ada di Amerika serta Eropa di pasar internasional. Bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak bunga rendah karena ketentuan CAR di negara tersebut amat ringan, yaitu antara 2-3%. Sampai tahun 1990-an, bank-bank Jepang telah melepas sedikitnya 2 triliun dolar dengan menghasilkan emisi saham baru sebesar 35 miliar dolar. Yang ketiga, sebagai akibat dari persaingan yang tidak fair tersebut, maka situasi pinjaman internasional menjadi terganggu dan turut pula mempengaruhi situasi perdagangan internasional. Terus, di Indonesia, perkembangan standar CAR yang ditetapkan Bank Indonesia senantiasa mengalami perubahan, mengikuti perkembangan dan kebutuhan perbankan nasional. Nampaknya tuh sebagai berikut. Yang pertama, sejak akhir Maret 1992 CAR minimal 5%. Yang kedua, sejak akhir Maret 1992 CAR minimal 7%. Sejak akhir Desember 1993 CAR minimal 8%. Sebagai krisis moneter dan krisis perbankan tahun 1997 atau 1998, ketentuan CAR yang pertama, CAR sama dengan 4% bank kriteria A. Yang kedua, CAR sama dengan min 25% bank kriteria B. Yang ketiga, CAR lebih dari min 25% bank kriteria C. Dan yang terakhir yang saya akan bahas yaitu kewajiban penyediaan modal minimum. A. Bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, struktur, persyaratan, dan perhitungan kecukupan modal bank perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. B.
bahwa sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional, namun juga dari resiko lain yang material seperti resiko konsentrasi kredit, resiko suku bunga dalam bank book, dan resiko likuiditas. C. Bahwa sejalan dengan perkembangan kompleksitas usaha dan resiko bank serta penerapan pengawasan berbasis resiko, maka bank harus melakukan penilaian atas profit resiko yang dimiliki dan tingkat eksposur resiko tersebut serta tetap memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Bahwa sejalan dengan dinamika perekonomian dan sistem keuangan global serta dalam memelihara stabilitas serta keuangan nasional, diperlukan alokasi sejumlah dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk ditetapkan ke dalam aset keuangan tertentu. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu mengatur kembali peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum dari bank umum. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.